Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang data table. Ya, untuk materi hari ini terbagi menjadi dua part seperti biasa ya, ada part-partnya. Jadi untuk part pertama ini kita akan membahas tentang static data table. Apa sih data table itu? Jadi data table itu adalah suatu library JavaScript yang membantu kita dalam membuat tampilan table menjadi lebih interaktif. Jadi dengan bantuan data table, table kita bisa digunakan untuk melakukan pencarian data, sorting data, dan bisa juga dibuat pagination atau halaman-halaman datanya. Jadi per halaman itu bisa ditampilkan misal 10 item, 100 item, 50 item, dan lain-lain. Itu bisa menggunakan data table tanpa kita membuat fungsinya secara manual. Jadi jika kita cukup memanggil fungsi data table, otomatis tabel kita yang tadinya statis, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa cari data dan lain-lain, otomatis bisa dibuat banyak hal. Ya, yaitu data table. Caranya seperti apa? Akan kita bahas hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, langkah pertama yaitu kita aktifkan XAMPP-nya dulu. Jalankan XAMPP, terus akseskan Apache dan MySQL. Oke, bagi kalian yang sering mengalami error, itu silakan bisa nyoba-nyoba ganti portnya. Jadi yang pertama, kalian buka config ini dulu. Jadi buka config yang icon di atas ini. Nah, di sini ada menu service and port setting ya. Nah, di sini kalian bisa nyoba ubah berapa portnya atau kalian nyoba main-mainan aja apa aja berapa, terus apa namanya main portnya berapa, SSL portnya berapa. Nah, terus kalian di sini juga langsung ubah manual ya. Karena biasanya walaupun biasanya itu ubah manual itu sebenarnya bisa langsung ubah manual. Jadi kita searching di sini misal 80, awalnya 80 karena saya udah diganti jadi 149. Nah, kalian searching aja yang seperti ini, server name localhost. Nah, jadi yang diganti cuma ini aja. Terus nanti ada listen. Nah, nih ada listen. Jadi yang diganti ada localhost down. Nah, 149, 114. Bebas aja angkanya, yang penting kalian mungkin sifatnya unik, merasa unik gitu. Terus up. Apa sih? Terus satu lagi setelah selain server name localhost juga ada listen. Listennya kemana? Nah, dia listennya kemana? 149, 114. Yang diganti dua ini aja. Untuk yang main portnya, yang main port ini. Nah, jadi kalian bisa ganti juga di sini 149, 114 save. Terus SLR-nya itu biasanya juga sering bermasalah, apalagi kalau kalian punya VMware atau VirBox gitu ya. Yang penting ada virtual mesinnya karena sering tabrakan untuk SSL-nya. Jadi kalian bisa ganti dengan 3 angka, bebas aja sih yang kalian merasa unik, mungkin apa ya 869 gitu. Kalian copy, tadi awalnya 443 ya, kita ubah jadi 869, save. Nah, kita buka lagi Apache-nya config. Tadi kan untuk main portnya httpd conf. Kalau SSL-nya yang ini httpd SSL conf. Okay.
Nah, sama kayak tadi yang kita ubah listennya 869, terus ada local host. Mana? Di sini nggak ada local host apa ya? Coba kita search 443. Oke. Berarti yang diganti bukan local host tapi di sini virtual host ya kalau SSL, sama server name-nya. Berarti diganti 869 869. Save. Di save, jangan lupa di save ya. Terus kalau kalian udah hidup bisa di stop dulu. Tapi kalau kalian error kan nggak mungkin hidup ya. Jadi kalau udah di save, udah diubah config-confignya, MySQL-nya coba di start. MySQL-nya juga sama ya, kalau mau ngubah portnya seperti itu juga. Terus Apache-nya kita jalan. Nah, sekarang portnya udah jadi 869 sama 149.114. Jadi cara ngubah portnya seperti itu ya. Kalau kalian masih ngerasa XMMM-nya error. Oke, kita lanjut. Jadi untuk materi hari ini kan tentang data tables. Nah, untuk yang data tables pertama ini kita buat statiknya dulu. Jadi belum Ajax-nya. Jadi data table itu kalian bisa download secara gratis ya. Download. Jadi kalian bisa searching aja terus download di website resminya datatables.net. Nah, ini ada downloadnya. Nah, ini udah ada stylingnya ya. Kita bisa milih styling yang mana. Mau Bootstrap 3, Bootstrap 4. Nah, ada defaultnya. jQuery UI, serah mau pakai yang mana. Terus package-nya, kalau ini dia butuh jQuery yang versi ketiga. Ini kalau ada older browser atau browser lama mungkin ada yang mau pakai Internet Explorer gitu ya. Terus ini Bootstrap 3. Jadi kalau udah punya Bootstrap 3 harusnya nggak perlu seperti itu. Nah, ini kita pure data tables-nya aja. Kalau kita mungkin mau yang versi data tables-nya aja, nggak usah pakai Bootstrap ya. Terus ini ada extension-nya. Nah, ini bisa autofill, terus ada buttons-nya, kolom reorder, fix column, dan lain-lain. Ya, ini mungkin kita bisa ambil semua aja. Nah, full feature ya data table-nya. Nah, terus kita bisa CDN ya. Jadi kita di atas head-nya atau di body-nya untuk script-nya. Nah, ini bisa di copy paste. Jadi kita nggak perlu download. Nah, pakai CDN. Kenapa kita pakai CDN? Karena keuntungan pakai CDN ini ada di dalam case-nya atau sistem caching. Ya, jadi kalau kalian tahu sendiri ya, kalau kalian di HP gitu kan ada biasanya, atau kalian buka browser, clear case gitu. Nah, jadi case itu adalah data dari server yang disimpan secara offline di komputer kita atau di smartphone kita. Jadi, kenapa disimpan? Biar untuk pemrosesan yang kedua kali. Jadi pertama kali kita akses, misal saya akses Google misalnya gitulah, google.com. Nah, jadi misal yang bisa di save itu biasanya data statik seperti image, CSS, terus HTML kalau ada, sama JavaScript. Nah, di data statik ini bisa disimpan dalam komputer kita. Nah, terus kenapa hubungan kalau saya akses lagi google.com, jadi aksesnya itu lebih cepat dari yang pertama.
karena udah ada data offline yang disimpan dalam komputer. Nah, jadi di saat kita akses yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kita nggak perlu mendownload, browser kita tidak perlu mendownload semua file yang dibutuhkan. Karena beberapa file itu sudah ada di komputer kita, sehingga mempercepat proses reload website, seperti itu. Nah, itu gunanya CDN ini, hubungannya dengan CDN ini. Jadi hubungannya karena banyak website lain yang make CDN, ya, jadi banyak, mungkin kita udah pernah ngunjungin website-website Bootstrap misalnya, atau Stack Overflow dan lain-lain. Nah, yang memakai data tables menggunakan CDN, otomatis kan data CDN Cloudflare bla 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 ini kan udah ada di dalam case kita, ada dalam offline komputer kita, sehingga jika orang lain mengaksesnya atau kita mengakses web kita sendiri, ini baru pertama kali akses ya. Kita pertama kali mengakses komputer kita sendiri, website kita sendiri, itu loadingnya akan cepat karena sudah ada case dari CDN-nya yang kita dapat dari web-web lain. Jadi intinya case-nya ini dipakai bersama. Jadi datanya dipakai bersama, makanya pakai CDN. Tapi kalau nggak mau seperti itu, kita maunya filenya harus ada di web kita sendiri, nggak mau pakai bersama. Jadi nggak mau pakai yang punya orang lain gitu, pokoknya file-file itu semuanya harus ada di komputer kita. Kita bisa download. Nah, ini kita bisa download file. Jadi silahkan di download dulu. Nah, nanti ada datatables.zip seperti itu. Download. Jadi silakan langsung dibuka hasil downloadannya. Jadi di download tables.zip. Ini bisa di cut, ya. Cut. Terus dibawa ke XAMPP. Kita buka htdocs-nya. Terus karena kita bermain di JavaScript, ya, bermain-main di tampilan, karena data tables itu termasuk tampilan ya. Kita bukanya adalah di client inventory. Tapi kalau kita udah bermain dengan database atau perhitung-hitungan data atau pemrosesan data, kita bukanya di backend. Jadi buka client, kita copy paste aja di asset ya, untuk data tablesnya. Nah, biasanya kalau kita udah pakai template, itu ada untuk data tablesnya udah di-include-kan. Tapi sepertinya di sini belum ada. Apakah udah ada data tables? Sepertinya belum ada di sini untuk Extreme Admin Lite-nya. Tapi rata-rata kalau kalian beli template yang bukan template gratisan, biasanya data tables itu ada. Jadi kita nggak perlu download, sebenarnya sudah ada di dalam template-nya. Jadi kalau udah, tinggal kita extract. Nah, ini banyak banget ya isinya. Namanya kan kita ke new folder aja, data table. Oke. Cut, masukin ke data table-nya. Nah, ya, jadi kalau kalian milih semua fiturnya itu kayak gini ya, banyak folder-foldernya. Tapi sebenarnya yang kalian paling butuhkan ini, data tablesnya ini aja sebenarnya, yang paling wajib ya, biar bisa digunain data tablenya. Oke, selanjutnya udah kita udah ada di aset ya data tablenya. Oh ya, ini kelupaan. Nah, yang kita panggil itu nanti ini data table min.css, min.js, sama
Ini nggak usah sih, yang dua ini aja berarti, min CSS sama min CS, karena stylingnya default. Harusnya tadi kalau kita milih tema itu nanti ada file tambahannya untuk temanya ya. Tapi karena kita nggak milih, jadi apa namanya, cuma ada satu CSS seperti itu. Oke, kita langsung saja ke application ya. Ini client inventory ya. Kita bermain di client. Jadi kita ke application, kita ke views. Pertama-tama kita buka template.php-nya. Nah. Jadi ada di sampingnya. Oke, jadi kenapa kita buka di template? Karena kita mau stylingnya itu ada secara global ya. Jadi template ini dulu CSS punya si data table. Jadi di template.php ini kita akan cuma manggil CSS-nya aja. Link, rel style sheet, type text CSS, terus href-nya. Kalau href-nya kan berarti tadi di mana dia? Lupa saya. Assets, data table, set data table. Nah, nah, karena kebiasaan itu copy paste ya, biar tidak ada typo. Table, terus langsung di dalam data table itu nama CSS-nya, yaitu datatables.min.css. Nah, ini untuk style data tables-nya. Oke, ini bisa seperti ini atau bisa kebalikannya juga. Kalau pada umumnya biasanya CSS template itu ada di paling bawah. Kenapa seperti itu? Biar stylenya atau styling webnya itu tetap berpacu pada template. Ya, karena bisa jadi antara CSS data table sama CSS template-nya itu ada kelas yang sama dan tabrakan. Jadi yang kita pakai tetap kelas atau styling milik template seperti itu. Save. Nah, itu untuk template.php-nya. Selanjutnya kita buka, kan ini data tables itu fungsinya adalah untuk menampilkan data. Nah, jadi biar data yang kita buat itu, apa yang kita tampilkan itu langsung rapi, tidak perlu kita kasih tambahan JavaScript secara manual. Ya. Jadi kita buka list barang, karena kita datanya yang nampilin cuma ada di list barang. Kecuali kalau kalian udah punya departemen, list departemen, dan lain-lain. Nah, jadi karena kita ngikutin projectnya dari awal adanya list barang, berarti list barang. Oke, di list barang ini kita panggil file JavaScript dari si data table, yaitu si datatables.min.js. Berarti di bagian bawah sini kita buat script. Kok ada tanda petiknya itu? Script type text JavaScript, source-nya yaitu ada di copy paste dari sini lah. Base URL, assets, data tables. Ini bisa namanya langsung aja ya. Data tables, datatables.min.js. Mana tadi?
list barang. Ingat ya, application views barang list barang.php. Intinya file view yang menampilkan data barang. Nah, di save. Oke, kemudian langkah kedua itu di tabelnya itu wajib ada ID ya, karena kita udah punya ID-nya sendiri, berarti clear ya. Jadi langkah pertama memanggil CSS untuk data table sama JavaScript untuk data table-nya. Langkah kedua di tabelnya harus ada ID ya untuk nanti diseleksi. Jadi table sini ya intinya cuma buat diseleksi aja nanti. Nah, kemudian cara penggunaannya ya, jadi setelah step 1 dan step 2 barulah kita pemanggilan data tablenya, script data tablenya. Nah, kalian bisa buka di examples. Jadi di data tables.net ini udah banyak examplesnya, cara-cara makainya, HTML, Ajax source data dan lain-lainnya. Nah, ini udah ada semua. Nah, jadi data table itu nanti hasilnya kayak gini. Ini data statik, nah, tapi otomatis dibuatkan tabelnya seperti ini. Kita bisa sorting data, kita bisa searching data, misal Iris1. Nah, kita bisa buat ini tanpa kita buat satu-satu fungsi Ajax JavaScript-nya atau fungsi JavaScript-nya. Nah, ini udah sekalian otomatis dipaginasi atau dibuat halaman. Nah, tampilannya bisa 10, 25, 100 data satu halaman itu bisa. Itu make data tables. Nah, cara buat seperti ini gimana? Di bawah ini udah ada contohnya. Nah, jadi ini HTML-nya. HTML-nya itu cuma ada table statis kayak gini aja. Nah, ini kan table statis nih. Nah, terus pemanggilannya cuma JavaScript seperti ini. Kita seleksi nama tabelnya, ID tabelnya apa. Kita seleksi ID tabelnya apa. Terus kita manggil fungsi titik data table. Ketika eventnya dokumen ready. Jadi kalau dokumennya udah siap, HTML tabelnya ini udah ada datanya, udah ada data statiknya, baru data tabelnya dipanggil. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya pertama adalah data tabelnya itu harus udah ke-load semua. Jadi baru dipanggil data tabelnya. Kalau data tabelnya dari CTH atau body dan ini belum ada, terus kita udah manggil fungsi data tabelnya, kemungkinan besar nanti akan error. Seperti itu. Jadi kita copy paste aja di sini kodenya, copy. Terus kita pastekan di views list barang.php. Jadi di bawah pemanggilan data table ini kita buat script baru. Dokumen ready function example. Nah, example ini adalah ID dari tabel. Ya. Berarti ID tabel kita adalah tabel barang. Titik data table. Cukup seperti ini, udah jadi data table kita. Di save. Oke, setelah udah ada data table-nya, kita coba testing. Ya. Kita buka localhost, client inventory, index database, home. Nah, barang. Nah, data table-nya beda ya sama ini ya, belum muncul ya. Kita bisa inspect elemen. Nah, ada errornya di konsol. Kita buka. Data source undefined, bla bla bla. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita tidak punya data. Jadi data tabel kita masih kosong, tapi kita udah manggil data table. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ini kan datanya sebenarnya masih kosong kan.
Nah, tapi kita udah manggil ini. Nah, harusnya kita manggil ini setelah kita berhasil load konten, load data. Nah, kita coba data table-nya kita pindahkan ke atas. Jadi setelah div terakhir, atau pemanggilan JavaScript data table-nya. Terus ini ya kita komentarin dulu biar nggak aktif. Jadi pemanggilan tabel barang data table ini kita panggil setelah berhasil pemanggilan tabel barang ya. Nah, karena di sini dia manggil reload event, fungsi reload event. Jadi setelah load konten itu pasti ada reload event. Ya, kita masukkan saja pemanggilan tabel barang data tabel ini di reload event. Seperti itu. Terus kita save. Kita tes lagi. Nah, reload aja lah. Terus kita buka barang. Oh, ada masih sama. Errornya masih sama. Dari mana? Nah, yang biasa aku kan kalau saya nemu error seperti ini dan saya asing gitu, saya tinggal ambil aja errornya apa, klik kanan, search Google for cannot read property, kayak gitu aja. Jadi nggak usah berpikir kita harus bisa semuanya, enggak. Nah, saya juga nggak bisa semuanya. Jadi tinggal kita searching, terus ini ada Stack Overflow, kita buka aja. Kalau kalian nemu error seperti itu. Nah, jadi ini juga yang saya harapkan dari kalian ya. Jadi sebelum langsung nanya ke saya, bisa kalian nyari-nyari tahu sendiri dulu gimana. Seperti itu. Terus di sini kalian pasti nemu jawabannya. Nih, kalian ambil aja jawaban paling atas atau kedua ketiga, tapi biasanya paling atas itu udah paling yang diterima. Kecuali emang angka di sini kecil, nah itu kalian bisa searching yang ke bawah jawaban lain. Atau kalian nyoba ternyata nggak jalan, nah itu kalian bisa nyoba jawaban yang di bawah. Tapi kalian wajib pertama kali nyoba jawaban yang di atas. Jadi jawabannya di sini dia nyebutinnya, it's important that your t-head not be empty in table, as the table requires you to specify the number of column of the expected data. Nah, jadi harus ada t-head-nya. Nah, sedangkan tabel kita, nah, tabel itu kan diproses lewat backend ya. Nah, jadi di back inventory, application, controller, barang.php. Nah, kan tabelnya kita dapat dari sini. Ya. Ini ada data tabelnya. Nah, di sini kita tidak ada t-head. Ya, kalau kita lihat di contohnya, HTML-nya, dia itu ada t-head, t-body, strukturnya ya. Baru ada t-foot-nya. Nah, yang wajib ada di data tables itu ada t-head sama t-body. Ya, itu wajib ada. Jadi kita harus samain konsep formatnya. Jadi kita pakai t-head. Kalian bisa ubah barangnya jadi t-head. Terus ini nutup t-head-nya. Seperti itu. Nah, ini kita pakai t-head-nya. Nah, kalau t-head, td-nya itu jadi th. Ya, beda ya. Kalau dia di t-head, td ini jadi th. th, 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 TH. Kita save. Nah, coba. Ini kita udah ubah formatnya jadi pakai t-head. Nanti kita
nanti dulu untuk di bodinya kita coba cukup pakai t-head udah bisa atau belum ya. Kita coba di sini reload aja biar konsolnya clear ya. Nah, sebenarnya nggak usah di reload juga nggak apa-apa sebenarnya, tinggal klik menu barang lagi aja. Kita klik menu barang, kalau udah bisa, ternyata udah bisa. Jadi tanpa T-body sebenarnya bisa. Yang paling wajib itu ada T-head-nya ya. Kenapa wajib ada T-head? Tadi kan udah jelasan di Stack Overflow-nya ya. Karena data table itu butuh tahu berapa banyak kolom yang ada di table ya. Jadi tanpa T-head ini data table itu nggak ngerti ini ada berapa kolom ini di sini. Ya, kalau dia nggak ngerti berapa kolom ya dia gimana cara sorting kolom dan lain-lainnya kan? Seperti itu. Jadi dia wajib tahu ada berapa kolom. Nah, jadi kita harus ubah dulu format tabelnya minimal ada T-head ya. Nggak bisa langsung tr td nama kolomnya apa itu nggak bisa. Tapi kalau pakai data table wajib harus ada T-head seperti ini. Oke, nah itu kalau nemu error kayak tadi ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita sudah berhasil membuat fitur data table ya. Jadi kalau kalian buka menu data barangnya, data tablenya langsung aktif. Nah, ini bisa di sorting langsung. Nah, ini kalau ada datanya banyak, bisa dipilih berapa entry. Ya, seperti contohnya tadi. Nah, seperti ini tadi contohnya. Nah, ini masih sebutannya data statis sebenarnya. Karena ketika kita searching, misal papan. Nah, jadi kita cuma nyari aja data yang sudah ada di sini. Nah, jadi dia tidak bisa searching data yang ada di database. Jadi data yang sudah ke load di searching. Jadi misal kita insert data baru. Jadi kalau kita buka calhost bukan 8080 ya, 149114. Jadi misal kita punya data baru, nah misal data barang baru, nah ini, yuk. Nah, di sini kita insert sembarang aja, sembarang, deskripsinya sembarang, stoknya misal 10 gitu, terus delete-nya 0, fotonya tidak ada, go. Nah, di sini kita udah punya data sembarang nih baru. Nah, tapi di sini kan tabelnya belum ada sembarang. Kalau kita searching sembarang ya no matching record found. Nah, jadi dia harus reload ulang dulu. Kita harus buka lagi menu barangnya. Terus nunggu. Nah, ini sembarang kan udah ada nih. Kita searching sembarang, baru dia bisa nemu hasilnya. Jadi nggak bisa langsung manggil data ke server. Dia harus reload ulang dulu semua data tabelnya baru manggil. Nah, otomatis kalau datanya ada banyak, ini kan cuma 4 nih. Gimana kalau data barang itu ada 1 juta data barang? Otomatis kalau kita mau pakai searching ini, berarti kita harus lihat dulu semua datanya 1 juta dalam satu halaman HTML. Dan itu cukup berat ya, sangat berat bahkan. Kalau komputer kalian ecek-ecek. Karena kan kalau kita pakai browser, terus kita load HTML, load data, itu kan yang dipakai resource RAM kita, resource komputer kita. Jadi bukan resource server. Nah, jadi kalau komputer kita jelek, ya nanti akan berat banget untuk ngangkat data 1 juta itu. Apalagi untuk manggil data 1 juta itu pun sendiri di server pun banyak. Nah, makanya yang kedua solusinya adalah kita menggunakan remote data source. Jadi kalau di examples tadi kan
ada yang namanya Ajax source data. Nah, jadi dia itu misal sini kan ada data kurang lebih berapa nih? 100. Nah, ada kurang lebih 57 data nih. Jadi dia dalam satu kali load tidak manggil semua data 57 itu. Jadi kalau kita reload ulang, pertama kali dipanggil itu cuma 10 data yang ditampilkan aja. Kalau kita next lagi, nah dia akan sambil jalan manggilnya. Tapi tidak berasa. Karena dia sekali proses itu cuma manggil 10, 10, 10, 10. Nah, dia searching juga make Ajax. Nah, nggak berasa beratnya. Nah, ini dia TXT ya, langsung semua data arraynya dipanggil hasil Ajax-nya. Nah, nanti untuk Ajax-nya itu sendiri kita bisa kontrol seberapa banyak data yang bisa ditampilkan atau dipanggil. Seperti itu. Nah, jadi ini solusinya kalau kita nggak mau langsung manggil data banyak. Kita bisa pakai Ajax source data. Seperti itu. Oke, ini akan saya jelaskan di part yang kedua nanti. Nah, untuk part pertama kan kita sudah berhasil membuat data table statik seperti ini. Ini aja udah cukup, udah sangat membantu sekali. Jadi kalau udah ada ini sebenarnya fitur pencarian barang ini ya udah nggak perlu lagi sebenarnya kan. Karena kita langsung nyari aja dari sini. Stoknya misal 10 gitu. Nah, ini stoknya udah ada 10. Nah, ada yang stoknya 9, nggak ada. Yang stoknya 0. Nah, jadi kelemahannya di sini dia tidak tidak akurat pencariannya. Tapi kalau pakai Ajax source data, itu pencariannya kita bisa bikin tingkat akurasinya tinggi. Nah, itu juga keuntungan pakai Ajax source data ya. Nah, kalau di sini harus benar-benar tepat. Jadi kalau 10, 10. Kalau kita cuma 0, ya ini ada nolnya, ini ada nolnya, ini ada nolnya, ini juga ada nolnya. Ya. Seperti itu. Oke, itu dulu untuk part pertama. Sampai jumpa di part kedua.